Satu ketika datang ke saya itu emak-emak gitu dari Kalimantan. Saya tanya, bagaimana Anda membiayai tim sukses ini? Relawan. Dia bilang kami arisan, Pak. Kami arisan, separuh buat makan kalau arisan, separuh untuk perjalanan kami membangun relawan-relawan di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi kalau rakyat sudah bersepakat, saya kira tidak akan sulit itu. Papua lah yang nggak ada bayangan saya Papua itu mengusung Anies, itu ada. Dan orang Papua, jadi tumbuh sendiri nih. Solo tumbuh sendiri juga. Solo kan nggak ada bayangan lah kita, gitu. Tapi tumbuh ternyata. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa Anies itu secara tradisional ya awal-awal akan di-endorse oleh Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Tapi kalau Demokrat harus AHY jadi wakilnya. Pasti kan nggak mau kalau Demokrat AHY tidak wakil. Mungkin begitu ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga belum ya. tentu juga kan. Tapi sejauh mana Anda yakin bahwa Anies ini bisa dapat kereta? Ini dalam perjalanan yang saya coba bareng-bareng gitu ya Mas Anies ya, diskusi segala macam, dan insya Allah kereta itu dapat. Kereta itu dapat dari nama-nama yang kita sebut tadi? Iya. Oke. Insya Allah dapat lah dari nama-nama itu gitu ya. Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya. Efek suara. Ya, kotel efek ya. Kotel efeknya besar loh Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Di samping dia mesti menang gitu ya, karena menang punya kekuasaan, tapi kursinya kan mesti nambah. Oke. Terakhir ini ada spekulasi ya yang ngeri-ngeri sedap ya, yaitu Puan Maharani diajak umroh oleh orang dekat JK. Orang menganggap JK ini adalah orang yang dekat dengan Anies. Kita tahu bahwa dulu misalnya menantu keponakan JK, Erwin Aksa ya, putra dari Aksa Mahmud misalnya, termasuk pendukung Anies di DKI. Dan diperkirakan JK pula yang akan jadi kingmaker bagi Anies misalnya kalau seandainya mau cari partner. Nah yang menarik, tiba-tiba ada spekulasi Anies Puan. Menurut Bung Taufik gimana? Ya dalam politik sah-sah aja tuh. Anies Puan gitu ya, atau Anies Hovifah misalnya, kan sah-sah juga gitu. Tapi Anda sebagai pendukung Anies happy nggak kalau skenario terjadi? Ya itu pernah kita diskusikan ya. Kita diskusikan dan saya kira karena masih panjang waktunya ya nggak apa-apa. Berkembang itu muncul nggak ada masalah. Artinya muncul tidak ada masalah, nanti akan diputuskan saat terakhir. Iya. Begitu ada skenario Anies Puan, Surya Paloh yang menurut yang saya baca dan saya analisis ya, nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan kereta. Datanglah ke Pak Jokowi. Lalu yang saya baca juga, Sugeng Suparwoto orang Nasdem mengatakan mengajukan Ganjar Anies ya. Tapi saya mengatakan kalau dalam perspektif Surya Paloh rasanya bukan Ganjar Anies, Anies Ganjar. Dalam perspektif Jokowi Ganjar Anies. Pendapat Anda? Iya, saya kira gini, kalau kita perhatikan sekarang ini, semua ketua-ketua partai datang ke Surya Paloh. Terakhir SBY gitu kan, Prabowo. Artinya apa? Kan Surya Paloh leader itu di situ dalam hal berhubungan dengan pemilu 2024 gitu ya. Saya kira pendapat Surya Paloh itu kan lebih dominan. Dan seperti rahasia umum,
Surya Paloh dianggap dekat sama Anies. Dekat sama Anies. Jadi kedekatannya itu, saudara sekalian, Anies deklarator Nasdem Ormas, juga pernah bekerja di Metro TV sebagai sebagai freelancer. Waktu itu ada acara apa sama Frida Liguina ya. Kita bacakan lagi ya, Bung Taufik ya. Tapi sebenarnya dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hovifah. Oh, Hovifah. Iya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama soal gender juga. Gender, oke. Yang kedua Jawa Timur ya. Jawa Timur. Yang ketiga Muslimat. Keempat NU. Nah ini saya kira kalau ini kita bisa dapat agak ringan untuk memenangkan pertandingan ini kalau ini pertandingan gitu. Begitu ya. Karena Anies persepsinya kalau Islam modernis ya. Tapi kan sama-sama basis Islam jadinya. Iya, kan gini. Saya pernah mendiskusikan seseorang ya bahwa Anies itu dianggap kanan. Iya. Saya bilang keliru Anda. Di mana Anies kanan? Nggak ada ciri-ciri Anies itu kanan. Gitu loh. Bahwa kanan mendukung Anies kan nggak ada yang salah. Ya seperti kanan mendukung Prabowo. Iya, kanan mendukung Prabowo atau yang kiri mendukung X. Ya. Kan nggak ada masalah gitu. Ya. Nah, tinggal ke depan saya kira bagaimana yang tengah-tengah itu juga bisa kita dapat ya. Nah, itu figur Anies bisa masuk di situ. Nggak, sebenarnya kan Anies menengah perkotaan, educated kan, dari kelompok-kelompok kelas menengah rasional sesungguhnya. Tapi persoalannya dia sering sekali dijebak, dipersepsikan sebagai militan, radikal, ekstremis begitu. Nah itu kan orang aja yang membangun itu. Saya bilang satu contoh nih, kemarin tiba-tiba ada yang demo mendukung Anies FPI palsu. Iya. Itu kan buatan. Artinya apa? Bahwa framing Anies sebagai kanan itu dibuat. Iya. Nah, itu kan nggak ada salahnya juga, orang kanan dukung Anies nggak ada yang salah menurut saya sih. Ya saya mengatakan misalnya Front Persaudaraan Islam yang benar itu mendukung siapapun, dia nggak ada masalah. Dia gitu. Organisasi resmi. Iya. Yang soal tidak didaftarkan itu soal lain. Kan resminya organisasi itu kalau dia mengadakan kegiatan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mengadakan kegiatan yang benar dan lain sebagainya, tidak clandestin kan, bawah tanah ya. Yang menjadi masalah itu pertama palsu. Iya. Gitu. Pak, itu kan pertama palsu, kedua dikawal dengan rapi. Dikawal dengan rapi. Biasanya kan kalau yang FPI yang asli itu biasanya langsung dicegah kemana-mana itu. Jadi kenapa kelihatan bahwa memang dibangun itu. Dan lalu ada yang men-tweetnya biasanya kan? Iya, ada itu. Ya, kelompok-kelompok itulah. Iya, betul. Yang memfitnah saya juga. Allahu Akbar ya, sudahlah ya. Kita tidak ingin membangun politik ini dengan fitnah. Maunya dengan hal yang baik-baik saja ya. Oke. Kita bacakan lagi ya. Politik memang kejam ketika orang memperjuangkan kebenaran namun balas dengan pemecatan. Teruslah berjuang Pak Taufik. Salam akal sehat 0%. Nah, saya nanti minta Pak Taufik memention 0% itu karena penting juga itu, karena kalau misalnya oligarki main bisa-bisa nggak dapat kendaraan nanti. Gerindra kepentingan bisnis Prabowo, Nasdem kepentingan Surya Paloh. Jangan tergoda dengan politik bisnis. I don't know exactly ya. Kita tidak main fitnah-fitnah lah ya. Kemudian presiden jadi tim ses, menteri dan gubernur nyapres, perangkat desa jadi relawan. Terus kapan urus rakyat? Ada lagi ya. Kenapa PKS dikhianati janji wakil gubernur milik PKS? Yang ngotot tidak mau, Bang M. Taufik balik lagi dia ya. Kok lama sekali lordnya? Itu bukan masalah gue, masalah lo. Kemudian nyimak Bung RH dari Saudi Arabia hadir, luar biasa ya. Ini perlu di kan top lah Bung Refli, channelnya tempat curhat para pejabat pecatan. Tolong ya, bila sudah diangkat kembali nantinya, curhatan jeritan rakyat juga ditindak lanjutin ya. Oke. Begini, sahabat era sekalian ya. Ini bukan tempat curhat pejabat pecatan, ya kan? Ini tempat curhat hati nurani. Karena whenever you are in power, ya kan,
Anda nggak mungkin bicara hati nurani kalau di dalam kekuasaan itu kan biasanya selalu membela kekuasaan. Oke. Moga YouTube Pak Refli Harun sukses terus, amin ya. Kemudian emang banyak masalah bangsa ini, seingat saya selain masalah korupsi, masalah menzolimi kolega partai. Oke. Bang RH tetap semangat, channelnya yang paling genuine, spontan, keren. Alhamdulillah, karena jarang itu kalau ada yang begini itu live streaming. Biasanya rekam dulu, poles-poles dulu ya kan. Kalau ini apa adanya. Silakan Bung Taufik. Iya, soal apa yang paling penting nih soal? Ya tadi 0%. Gini, menurut saya harusnya iya. Kan kita supaya rakyat banyak pilihan itu loh. Iya. Ini ke Undang-Undang Dasar 45 itulah yang memerintahkan bahwa partai politik mengusung calon presiden gitu. Ya. Karena itu kalau itu dibuat 0%, saya kira seluruh partai politik yang peserta pemilu bisa ngusung. Dan di situ bisa kelihatan bahwa mana nih calon-calon yang memenuhi syarat untuk bisa membangun bangsa kita jauh ke depan gitu. Nah, problemnya kan undang-undangnya yang susah dirubah ini. Yang bukan susah dirubah, merubahnya gampang, tapi tidak ada yang mau. Jadi susah. DPR nggak mau, MK nggak mau, Presiden Jokowi nggak mau. Gitu. Termasuk MK juga nggak mau, iya, kan? Gitu. Ini yang saya kira perlu disadarkan lah, secara terus-menerus semua penentu kebijakan itu bahwa ketika ada yang menyodorkan 0 itu, ya. Itu kan bukan untuk dirinya, untuk kepentingan. Bukan untuk Refli Harun nih, kalau Refli Harun ngomong 0%, kagak ada urusan. Kamu nyalonin Refli Harun siapa kan? Karena kita hanya ingin mengatakan ya orang-orang terbaik harus bisa nyalon, kira-kira begitu. Bung Taufik ya, ada hal lain juga yang barangkali orang bertanya. Kalau Anies mau maju, dari mana pelumasnya? Kalau orang Padang bilang mana pitinya? Karena kita tahu itu triliunan sekarang satu capres. Iya. Jadi itu bagian yang kami diskusikan juga gitu. Tapi begini, kita punya keyakinan ya. Kalau kita dorong terus nih yang orang baik, saya ingin mengatakan bahwa Anies itu orang baik, orang pintar gitu, kita dorong, itu masyarakat akan hadir tuh. Bung Refli ya, saya terkejut juga. Satu ketika datang ke saya itu emak-emak gitu dari Kalimantan. Saya tanya bagaimana Anda membiayai perjalanan tim sukses ini? Oke. Dia relawan. Dia bilang kami arisan, Pak. Kami arisan separuh buat makan, kalau arisan separuh untuk perjalanan kami membangun relawan-relawan di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi kalau rakyat sudah bersepakat, saya kira tidak akan sulit itu. Bung Taufik ya, Anda mungkin banyak mengetahui informasi ya mengenai tim-tim yang sudah terbangun, relawan-relawan yang terbangun itu. Itu sudah seluruh Indonesia ya memang. Sudah seluruh Indonesia. Dan hampir di seluruh provinsi ya, seluruh provinsi itu terjadi. Di Papua lah yang nggak ada bayangan saya Papua itu mengusung Anies, itu ada. Dan orang Papua gitu loh. Jadi tumbuh sendiri nih. Solo tumbuh sendiri juga. Solo kan nggak ada bayangan lah kita, gitu. Tapi tumbuh ternyata.